di dunia. Mereka ini adalah gereja mayoritas di dunia, yang juga adalah gereja penguasa di abad pertengahan. Jadi dari segi kuantitas, nanti sebentar kita akan bicarakan kualitas. Gereja ini secara kualitas banyak, mayoritas. Satu, tidak cocok dengan the word atau kata the remnant atau keturunannya yang lain. Sudah tidak cocok. Kemudian, keturunan yang lain ini menuruti hukum-hukum Allah. Nah sekarang kita tanya, apakah gereja Roma Katolik menuruti, mempromosikan, mengajarkan hukum-hukum Allah? Jawabannya tidak, saudara. Yang mereka lakukan justru, mereka mengubah hukum Allah. Ada dua yang dirubah yang utama, yaitu menghilangkan yang nomor 2 dalam Katolik Katekismus. Hukum yang nomor 2 menyangkut penyembahan patung itu ditiadakan, dihapus, dihilangkan. Kemudian untuk menjadikan tetap 10, hukum yang ke-10 mereka bagi 2 supaya tetap 10. Itu yang pertama. Yang kemudian yang kedua, mereka mengganti, merubah hukum Sabat dari hari Sabtu ke hari Minggu. Gereja inilah yang berubah, bukan para rasul. Para rasul tidak pernah merubah, Yesus tidak berubah, para rasul tidak berubah, gereja ini yang merubahnya. Nah, jadi sudah 2. Yang pertama, secara kuantitas ini mayoritas tidak cocok dengan ayat ini. Yang kedua, mereka tidak menuruti 10 hukum Allah, malah mereka merubah hukum Allah. Lalu tentunya yang ketiga, masalah hari Sabat, mereka mengganti Sabat ke hari Minggu. Kalau Yesus yang dirikan gereja ini, Yesus itu adalah Tuhan atas hari Sabat, dialah yang meminta kita untuk memutuskan hari Sabat. Bagaimana mungkin gereja yang ia dirikan memelihara hari yang lain? Itu yang ketiga. Dan yang keempat adalah disebutkan di ayat 17 tadi, keturunan yang lain ini memiliki kesaksian Yesus. Nah, apa ini kesaksian Yesus menurut Alkitab, saudara? Kita harus pergi ke Wahyu pasal 19 ayat 10 yang berkata roh nubuat, kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Salve, saudara-saudariku, saya menemukan sebuah video dari seorang pendeta Seventh Day Adventist atau SDA, atau Advent Masehi hari ke-7. Dalam video itu dia berusaha menafsirkan Alkitab dengan caranya sendiri, untuk menyatakan bahwa gereja Katolik bukanlah gereja yang didirikan oleh Kristus. Menurutnya, gereja yang benar adalah gereja Advent Masehi hari ke-7 itu. Padahal kita tahu bahwa Advent hari ke-7 bukanlah gereja yang didirikan oleh Yesus, melainkan sebuah sekte yang baru muncul pada tanggal 23 Mei 1863 di Battle Creek, Michigan, USA, yang pendirinya adalah seorang perempuan yang namanya Ellen G. White, yang diklaim sebagai seorang nabiah, tapi nabiah palsu. Ya. Nah, ajarannya ini bertentangan dengan ajaran Kristus yang sejati. Kalau ingin melihat videonya, silahkan cari sendiri di SDA Ministry, ya. Nah, ketika kita menonton video itu, kita sebenarnya sedang menyaksikan seorang yang mengangkat dirinya sendiri sebagai penafsir Alkitab yang tidak mungkin salah atau infallible. Atau dengan kata lain, pendeta ini sedang berkata, saya sudah membaca Alkitab, lalu saya menafsirkannya sendiri. Percayalah pada saya, karena tafsiran saya pasti benar. Nah, inilah prinsip yang selalu digunakan para pendeta Protestan dalam membaca Alkitab lalu menafsirkannya sesuai pemahaman mereka masing-masing. Padahal Alkitab sejatinya adalah buku Katolik. Mereka selalu berkata, Alkitab mengatakan seperti ini, bla 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 bla. Padahal sebenarnya yang mereka maksud itu adalah, saya sudah membaca ayat ini, saya sudah membaca ayat itu, lalu saya menafsirkannya dengan pemikiran saya sendiri, dan saya yakin, sangat yakin sekali, tafsiran saya benar. Jadi kamu semua harus ikut tafsiran saya, ya? Itu sebenarnya seperti itu. Nah, bagi kita orang Katolik, jelas bahwa si pendeta Advent hari ke-7 ini bingung sendiri. Kenapa? Karena dia tidak memiliki karunia infalibilitas, atau karunia tidak mungkin salah dalam mengajarkan iman. Sama seperti pendeta-pendeta Protestan lainnya, yang menafsirkan Alkitab sesuai keinginannya sendiri-sendiri. Akibatnya, masing-masing pendeta memiliki tafsiran berbeda-beda,
yang sering kali bertentangan satu sama lain. Berbeda dengan gereja Katolik yang hanya mengikuti penafsiran Alkitab resmi yang diajarkan melalui tradisi suci gereja dan magisterium gereja. Tak seorang pun pastor Katolik menafsirkan ayat-ayat Alkitab menurut kehendaknya masing-masing. Itulah mengapa gereja Katolik tetap satu dan tidak terpecah belah hingga sekarang. Jadi, bagi kita orang Katolik, ocehannya itu ibarat tong kosong, tidak ada nilainya. Sekarang, mari kita tanyakan sesuatu kepada si pendeta SDA ini. Dari mana Anda mendapatkan Alkitab? Jawabannya jelas, dari gereja Katolik. Kenapa? Karena gereja Katoliklah yang menentukan dan mengkanonisasi Alkitab. Sehingga seluruh dunia Kristen saat ini memiliki susunan kitab suci seperti yang ada sekarang. Jadi jika ingin memastikan apakah gereja Katolik adalah gereja sejati yang didirikan oleh Kristus, bacalah sejarah gereja selama 2000 tahun. Jangan hanya mengambil ayat-ayat Alkitab secara sembarangan untuk membenarkan pendapat kalian sendiri. Nah, tuduhan SDA atau Seventh Day Adventist atau Advent hari ke-7 ini jelas-jelas salah. Bahwa gereja Katolik mengubah hari Sabat ke Minggu. Ya, jadi ini adalah tuduhan yang salah. Bahwa gereja Katolik telah mengubah hari ibadah dari Sabtu menjadi Minggu. Dan ini selalu diulang-ulang. Tuduhan ini selalu diulang-ulang. Bahkan sampai banyak orang Katolik yang tertipu. Padahal, kalau ibadah Kristen tidak boleh dilakukan di luar hari Sabtu atau di luar sinagoga Yahudi, maka seluruh ajaran Seventh Day Adventist sendiri itu menjadi bermasalah. Kenapa bisa seperti itu? Mari sekarang kita bahas lebih dalam mengenai hal ini ya. Aku percaya akan Roh Kudus, gereja Kristus yang kudus.